Semangat pagi Bapak Ibu semua, selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Zenjaya, konsultan medis PT Diamond Interest, DNG. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk membaca satu quote kalimat bijak ini. Kesehatan mata, cerminan tubuh. Saya suka dengan quote itu dan sangat terkesan Bapak Ibu karena quote itu saya yang membuatnya. Adapun yang akan saya bahas hari ini adalah tentang pengaruh sinar blue ray terhadap kesehatan mata. Blue ray adalah kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu sinar biru. Adapun yang akan saya bahas hari ini adalah tentang pengaruh sinar blue ray terhadap kesehatan mata. Dunia maya semakin marak seiring penggunaan gadget atau dawai, yaitu perangkat elektronik yang mengeluarkan sinar biru. Paparan cahaya biru menjadi perhatian utama di era pandemi COVID-19 akibat meningkatnya penggunaan perangkat termaksud seperti laptop, Android, HP, tablet. Isu bahasan tentang bahaya blue light marak dibahas. Apa saja bahaya yang mungkin terjadi? Dan apakah blue light filter yang saat ini juga banyak digunakan pada kacamata dan lensa intraokuler benar dapat melindungi mata dari bahaya blue light? Mari kita ikuti bahasan berikut ini. Blue ray atau cahaya biru adalah sumber cahaya buatan yang sedang marak digunakan dan saat ini dikenal dengan light emitting diode atau disingkat dengan LED. Penggunaan daya listriknya sangat kecil, menghasilkan sinar yang sangat terang, membuat LED menjadi sarana yang efisien, efektif untuk digunakan sebagai sumber cahaya dari layar gadget atau dawai. Memiliki panjang gelombang antara 450 sampai 470 nanometer, tergolong gelombang sinar pendek. Sinar jenis ini ternyata diketahui sebagai sumber dari polusi cahaya, artinya mencemari gelombang-gelombang sinar alam yang ada. Bicara mencemari artinya merusak tatanan. Berikut kita lihat spektrum warna. Batas gelombang yang bisa dilihat antara 700 sampai 400 nanometer. Semakin pendek gelombang, semakin tidak dapat terlihat, dan sebaliknya. Semakin pendek gelombang, semakin tinggi frekuensi, semakin besar energi panas yang dihasilkan. Itu sebabnya sinar UV atau ultraviolet sering dipakai terutama untuk mensterilkan ruangan dari kuman parasit, virus, dan jamur. Sedangkan infrared adalah cahaya dengan gelombang sinar panjang, memiliki kemampuan untuk menjadi penghubung saluran listrik, tetapi tidak nampak karena memiliki frekuensi yang sangat rendah dan tidak menghasilkan energi panas. Sering digunakan untuk sekuritas, remote control, dan sejenisnya. Jadi walaupun gelombang sinar pendek LED memiliki spektrum cahaya biru, namun memiliki warna yang beragam dengan panjang gelombang antara 400 sampai 470 nanometer. Disebut sebagai cahaya short wavelength. Tujuannya adalah untuk menghasilkan terang yang maksimal dengan daya listrik yang sangat rendah. Seiring berjalannya waktu, emisi blue light yang dipancarkan oleh LED dilaporkan semakin meningkat dan mampu merusak mata melalui 3 mekanisme, yaitu fotomechanical, fototermal, dan fotochemical. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang mekanisme perusakan mata, saya ingin jelaskan dulu dengan singkat tentang gelombang cahaya, gelombang pendek, gelombang panjang, dan frekuensinya. Perhatikan gambar baik-baik. Semakin pendek gelombang, semakin tinggi frekuensi, dan sebaliknya, atau semakin
tinggi frekuensi, semakin besar energi yang dikeluarkan. Demikian sebaliknya. Sinar biru merupakan sinar dengan gelombang yang pendek, sehingga dalam pancarannya juga mengeluarkan energi panas yang tinggi. Atas dasar dari penjelasan tentang gelombang cahaya pendek Blu-ray atau sinar LED, maka saya akan lanjutkan penjelasan tentang mekanisme Blu-ray merusak kesehatan mata. Mari kita perhatikan penampang mata dengan bagian-bagiannya. Perhatikan bagian retina. Di situ ada sel-sel retina yang disebut dengan RPE atau disingkat dengan retinal pigment epithelium. Jadi bagian retina ini mengandung sel-sel khusus, sel-sel yang bermuat pigmen yang disebut dengan RPE tadi. Sangat penting sebagai bagian sel penerima cahaya untuk kemudian rangsangan cahaya tersebut diterima oleh syaraf mata. Kemudian dihantarkan ke otak untuk dikelola selanjutnya dan dikembalikan dalam bentuk respons terhadap yang kita lihat. Kalau kita lihat pemandangan, maka kita bisa menikmati keindahannya. Kalau kita lihat satu kekerasan, maka responsnya bisa bermacam-macam dan lain sebagainya. Nah, RPE yang terdiri dari sel penerima cahaya itu terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Pada dasarnya kedua sel ini sama, yaitu dia juga selnya. Hanya kalau melihat cahaya, maka sel itu berubah jadi kerucut karena terisi oleh pigmen rhodopsin. Hanya sejumlah sel batang saja yang dapat berubah menjadi kerucut. Tujuannya agar dapat melihat membedakan warna. Kalau melihat dalam gelap, maka sel berubah jadi batang, mengempis. Hanya dapat melihat membedakan objek, tetapi tidak dapat membedakan warna. Semuanya berwarna hitam, tapi bisa membedakan antara pohon dan rumah. Mari saya akan sedikit memperagakan bagaimana kerja atau perlakuan daripada sinar gelombang pendek dan perbedaannya dengan sinar gelombang panjang. Kita lihat tangan saya yang sebelah sini adalah organ mata dan ini adalah gelombang sinar. Pada sinar panjang, gelombang yang panjang akan menyentuh bagian organ mata seperti ini dengan frekuensi yang rendah karena gelombangnya adalah panjang. Tetapi yang terjadi apabila gelombang sinar itu pendek, maka frekuensinya menjadi lebih tinggi. Terjadi hantaman yang berulang kali dengan cepat, dan ini akan merusak bagian-bagian mata, bisa dalam bentuk kerusakan ruda paksa karena hantaman frekuensi yang tinggi, dapat menimbulkan panas pada setiap sel yang tersentuh oleh frekuensi gelombang, dan secara kimia tentu akan merusak pigmen yang dihasilkan oleh sel-sel kerucut. Kira-kira demikian peragaannya. Nah, disinilah secara mekanik energi tinggi yang diterima oleh retina pigmen epithelium atau RPE secara mendadak dapat merusak setiap sel dan juga merusak fotoreseptor secara permanen. Merusak secara termal adalah di mana paparan cahaya yang begitu singkat dengan frekuensi yang tinggi 100 milidetik
dalam 10 detik yang terus-menerus dapat menimbulkan peningkatan suhu pada jaringan yang terpapar dan dapat membuat trauma daripada RPE. Secara kimia, maka di sini kita lihat bahwa pigmen rhodopsin memiliki kemampuan untuk menyerap proton. Kemampuan ini meningkat dengan paparan blue ray, akibatnya jumlah proton yang dimiliki sel bertambah dan melebihi ambang batas, sehingga timbul kerusakan sel. Kita lihat bahwa sel batang untuk melihat gelap, sel kerucut untuk melihat terang. Gagalnya mata untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan dari gelap terang dalam waktu yang singkat akan terjadi. Resiko terpapar blue ray dalam waktu yang relatif singkat tapi sering meningkatkan kasus penyakit mata yang paling sering terjadi, terus bertambah setiap tahunnya. Misalnya konjungtivitis, yaitu peradangan pada bagian dalam kelopak mata. Biasanya terjadi kemerahan pada mata, rasa perih, rasa berpasir, rasa lelah. Terjadi katarak mata, bisa menyebabkan kekeruhan lensa mata akibat stres oksidatif yang terus-menerus menimbulkan kekeruhan pada lensa. Gangguan refraksi, gagalnya mata untuk melakukan akomodasi sehingga bisa mengakibatkan rabun dekat, rabun jauh, bahkan mempercepat rabun tua yang disebut dengan rabun tua dini. Glaukoma, terjadinya penyempitan sudut pandang akibat dari meningkatnya tekanan bola mata. Dan yang terakhir, yang paling ditakuti adalah terjadinya robekan dari retina mata yang disebut dengan ablasio retina. Hal ini adalah terlepasnya lapisan syaraf mata dari lapisan di bawahnya dan terdapat cairan yang tertimbun di antaranya. Sebagian besar ablasio retina terjadi karena adanya robekan retina. Di sini saya ingin tunjukkan besaran jumlah kasus penyakit mata dalam angka. Di tahun 2009, 73,5% penduduk Indonesia berkunjung untuk mendapatkan pertolongan dengan kasus konjungtivitis. Di tahun 2014, penderita katarak meningkat menjadi antara 16-22% yang mendapat tindakan operasi dan rata-rata berusia di bawah 55 tahun. Di tahun 2010, jumlah orang dengan glaukoma meningkat menjadi 60,5 juta jiwa. Di tahun 2018, kelainan refraksi sebesar 22,1% dari seluruh penduduk di Indonesia. Bahkan 15% dari penderita adalah usia sekolah. Dan di tahun 2019, 1 dari 12 orang terancam penglihatannya akibat terjadi kelainan retina mata atau retinopati. Tiga fakta yang perlu diketahui sehubungan pencegahan terhadap paparan blue ray. Suatu penelitian menyatakan bahwa blue light spectrum antara 460 sampai 400 nanometer lebih berbahaya daripada blue light spectrum 470 sampai 490 nanometer, sehingga pihak industri kemudian mengembangkan layar yang memancarkan spektrum antara 470 sampai 490 nanometer. Blue light filter, fitur ini akan menurunkan pancaran blue light dari layar. Namun, manfaat dari filter ini masih belum didukung oleh bukti ilmiah. Kacamata blue light block atau disebut dengan kacamata BB dapat memberikan efek protektif pada mata dengan menurunkan paparan blue light.
Namun hal ini belum dibuktikan bermanfaat secara klinis. Studi-studi yang pernah dilakukan masih memberikan hasil yang inkonsisten. Sekumpulan gejala pada mata dan leher yang disebabkan oleh penggunaan komputer layar monitor yang berlebihan. Gejala ini biasanya meliputi nyeri pada leher dan mata, dan itu disebut dengan computer vision syndrome. Gejala ini yang dialami penglihatan menjadi ganda, kemudian mata menjadi buram, nyeri kepala, dan biasanya ada iritasi mata. Teknik pencegahan computer vision syndrome dengan menggunakan rumus 20-20-20, artinya kita sebaiknya melakukan istirahat setiap 20 menit. Kemudian yang kedua adalah 20 kaki atau untuk melihat objek sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Pencegahan terhadap CVS mengikuti ukuran-ukuran berikut seperti yang terlihat pada gambar. Suplemen yang membantu kesehatan mata terutama yang mengandung vitamin A atau karotenoid. Kebutuhan harian vitamin A antara 2.500 sampai 3.000 IU. Dan itu kita peroleh dari konsumsi makanan kesehatan susu kambing, goat's milk, dan spirulina. Kesimpulannya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebagian besar masalah mata akibat terpapar Blu-ray mampu menurunkan fungsi penglihatan, bahkan sampai menimbulkan kebutaan. Meningkatnya 5 penyakit mata yang umum ditemukan di Indonesia. Kelima macam penyakit mata ini tidak memandang usia. Usia anak sekolah hingga usia lanjut bisa berisiko mengidap penyakit mata tersebut. Bahkan, jika masalah tersebut tidak ditangani dengan serius, hal ini bisa mengakibatkan kebutaan. Penyakit mata seperti gangguan refraksi bisa disembuhkan dengan operasi lasik, namun ada pula yang tidak bisa sembuh seumur hidup. Yang bisa dilakukan adalah agar kondisinya tidak semakin parah. Jaga gaya hidup agar senantiasa tetap sehat untuk mencegah terjadinya penyakit pada mata. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian berakhirlah uraian saya tentang kesehatan mata yang terganggu akibat cahaya Blu-ray atau cahaya LED. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi semua.